Shalom, selamat hari Minggu Jumat yang dikasihi Tuhan. Kita mau masuk ke dalam minggu terakhir di bulan Agustus. Mari kita mau siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Dan hari ini hari yang spesial, karena hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Mari sidang jemaat untuk siapkan hati di rumah masing-masing, menerima kebenaran firman Tuhan dan menerima perjamuan kudus pada hari ini. Kita memulai ibadah kita hari ini Minggu 30 Agustus 2020. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkan hati kita dan kita menyiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai ibadah kita. Amin. Kita mau masuk untuk menyembah Tuhan kita. Kita mau katakan bahwa Tuhan begitu baik bagi kita, Dialah segalanya bagi kita. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian You are my all in all. Tuhan kekuatan kita, Dia benteng dan batu dan keselamatan kita. Mari kita akan puji ini bersama. You are my strength. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all.
dalam segala hikmat dan pengertian. Kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi ini kami boleh datang di hadapan Tuhan dengan penuh kehancuran diri Tuhan. Kami bersyukur Tuhan masih menerima kami dalam segala kekurangan kami, dalam segala keterbatasan kami, dalam segala dosa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan masih mau menerima kami. Tuhan mau menerima persembahan kami. Tuhan masih mau mendengarkan setiap pujian kami yang kami naikkan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat hidup yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami sadar kami penuh dengan dosa. Kami mohon ampun di hadapan Tuhan untuk menyucikan dan menguduskan hati kami, untuk boleh layak di hadapan Tuhan. Dan kami mohon Roh Kudus yang menyertai setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah hari ini, boleh dipimpin dan disertai oleh Roh Kudus, boleh berpegang teguh pada firman-Mu dan siap mendengarkan sabda Tuhan. Kembali nanti kami akan menerima perjamuan kudus Tuhan yang mengurapi kami, Tuhan yang mengisi kami dengan darah dan tubuh Kristus menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, datang di hadapan Tuhan. Terimalah sembah dan puji kami Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Mari jemaat Tuhan kita mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kekal langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doa siapa? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami kembali lagi datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada pagi hari ini Tuhan, kami pun bersyukur melalui ibadah ini kami boleh bersama-sama melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Biarlah ini selalu menjadi pengingat bagi kami akan kasih dan kebaikan Tuhan, bahkan pengorbanan Tuhan bagi kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, di dalam doa syafaat kami rindu berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana saat ini kami semua rakyat sedang bergumul Tuhan akan pandemi COVID-19 yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan, kami terus berdoa kiranya Engkau boleh lalukan dari tengah-tengah bangsa kami, dan kami terus berdoa dan menyerahkan para tim medis yang bekerja untuk menangani kasus ini. Tuhan, menolong mereka, menjagai mereka, bahkan pemerintahan kami dari presiden hingga semua wakil-wakil rakyat di daerah-daerah, kiranya Engkau juga berikan hikmat untuk mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan penuh takut akan Tuhan. Dan pagi hari ini juga kami berdoa untuk gereja kami Tuhan. Kami terus menyerahkan setiap jemaat Tuhan dalam kondisi yang saat ini terjadi. Biarlah tetap semangat mengikuti ibadah meskipun masih melalui media online Tuhan, menggunakan handphone atau alat-alat lainnya. Tuhan, kiranya memberkati Tuhan, sehingga tidak mengurangi semangat jemaat Tuhan untuk terus beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan semua pelayan-pelayan Tuhan di gerejamu, semua majelis jemaat, kiranya terus Tuhan berikan semangat untuk setia melayani Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu dalam usaha pekerjaan. Mungkin di masa-masa sulit ini ada banyak kendala,
Biarlah Tuhan yang membukakan jalan, memberikan solusi yang terbaik ya Bapa dalam surga. Dan saat ini juga Tuhan, kami terus berdoa untuk sinode kami. Kami terus berdoa untuk setiap pengurus-pengurus sinode yang ada yang Tuhan sudah pilih dan tetapkan. Biar Tuhan terus mampukan mereka, memberikan hikmat dan ide-ide yang baru untuk program-program pelayanan ke depannya. Biarlah Tuhan melalui gereja kami ini, nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Inilah doa kami, syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita masuk dalam pembacaan Alkitab kita pada minggu ini yang terambil pada Mazmur 111 ayat 1 hingga 10. Kita akan baca secara silih berganti. Saya undang sidang jemaat untuk mengambil Alkitabnya di rumah masing-masing dan kita baca ini bersama-sama. Mazmur 111. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur pada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Ayat ke-7. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Kita ulangi ayat 10 bersama-sama. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amin. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sidang jemaat kita memuji Tuhan kembali dengan pujian Kau sangat kucinta. Dia Bapa yang baik, Bapa yang kekal, yang selalu menemani kita. Sudah selayaknya kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu.
yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari Minggu ini Engkau berikan bagi kami untuk bersama-sama beribadah kepadamu. Ya Bapa yang baik, saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang membuka pikiran kami, memberi kepada kami pengertian, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan. Dan kiranya Engkau juga memberkati dan memakai hamba-Mu ini dengan segala keterbatasannya untuk menyatakan isi hati Tuhan bagi kami semuanya, sehingga firman Tuhan yang akan ditaburkan ini sungguh boleh menjadi benih yang akan tumbuh di dalam hati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa yang baik. Kami berdoa menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-24. Injil Matius pasal 16 ayat 22 sampai dengan ayat 24. Kalau sudah dapat, saya akan membacakannya dan jemaat sekalian dapat mengikuti di dalam Alkitab masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa Engkau." Maka Yesus berbalik dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau adalah suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Tema perenungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini adalah memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, tentu kita dipanggil oleh Tuhan untuk memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Berkaitan dengan hal ini mungkin ada yang bertanya, bagaimana mungkin kita bisa tahu dan kemudian dapat memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah? Allah itu kan besar, Allah itu kan tidak terjangkau oleh pikiran kita yang terbatas. Pikiran Allah itu adalah pikiran yang sempurna. Bagaimana mungkin kita manusia tidak sempurna ini dapat memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah? Apa yang kita dipikirkan oleh kebanyakan orang ini adalah satu kebenaran. Tetapi di sisi yang lain, Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa sekalipun Allah itu adalah Allah yang tak terbatas, pikirannya tidak dapat dijangkau oleh kita yang terbatas ini, tetapi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui Alkitab firman Tuhan, Tuhan telah membukakan pikiran-pikirannya kepada kita, supaya melalui firman yang telah diberikannya melalui para nabi, melalui para rasul dan para penulis yang dipakai oleh Allah untuk menyatakan isi hati dan pikirannya, melalui Alkitab firman Tuhan itu, kita akhirnya dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kita sebagai pikirannya yang ditaruh di dalam hati setiap kita, supaya kemudian kita dapat memikirkannya dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita memperhatikan dari percakapan yang terjadi antara Rasul Petrus dengan Tuhan Yesus pada waktu itu, kita dapat menangkap bahwa Petrus di dalam maksudnya yang baik, yang ingin menyatakan kepada Tuhan bahwa
penderitaan itu bukanlah sesuatu yang dapat terjadi kepada Tuhan Yesus. Karena kehadiran Yesus yang memberi arti bagi banyak orang pada waktu itu menunjukkan bahwa betapa bermaknanya kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan manusia yang hidup pada masa itu. Maka ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan ditangkap oleh para ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, dan kemudian akan mengalami penderitaan, bagi Petrus hal yang seperti itu adalah sesuatu hal yang tidak sesuai dengan pikirannya. Dan menurut dia, itu seharusnya tidak terjadi kepada seorang yang baik, yang begitu dikagumi oleh banyak orang. Dan seharusnya Tuhan Yesus sebagai guru yang agung itu tidak boleh mengalami penderitaan yang seperti itu. Tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam apa yang menjadi respon dari Petrus pada waktu itu terhadap apa yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka, kepada para murid pada waktu itu, kemudian Tuhan Yesus dengan keras menghardik dan menegur Petrus. Dan kalau kita baca di dalam ayat yang ke-23, Tuhan Yesus katakan apa? Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, sebenarnya ini juga menunjuk kepada konteks yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada iblis di dalam Matius pasal yang ke-4, ketika dia dicobai oleh iblis. Dan terakhir sesudah pencobaan yang ketiga, Tuhan Yesus berkata kepada iblis, enyahlah iblis, sebab hanya kepada Tuhan Allahmu engkau harus sujud menyembah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Tuhan Yesus sampai berkata enyahlah iblis kepada Petrus pada waktu itu? Apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam kalimat selanjutnya menunjukkan alasan bagi Tuhan Yesus kemudian untuk berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Kenapa? Karena apa yang dipikirkan oleh Petrus tentang Yesus, tentang penderitaannya, dan tentang tujuan kedatangannya ke dalam dunia ini, itu sebagai sesuatu hal yang bertentangan dengan apa yang dipikirkan oleh Allah, yang merupakan isi hati Tuhan yang dinyatakan melalui kehadiran Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Maka Tuhan Yesus katakan dengan tegas kepada Petrus, engkau adalah satu batu sandungan bagiku. Karena apa yang dikatakan oleh Petrus itu adalah sesuatu hal yang mencoba untuk menghalangi Yesus untuk menggenapi apa yang menjadi tujuan Allah di dalam panggilan dan pelayanan Tuhan Yesus dalam dunia ini. Maka Tuhan katakan, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui bagian ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa di dalam hidup kita yang kita jalani di tengah-tengah dunia ini, Allah senantiasa merindukan agar di dalam pikiran kita masing-masing senantiasa berpusat kepada apa yang menjadi pikiran Allah bagi setiap kita. Bahwa Tuhan menginginkan agar masing-masing kita menjalani kehidupan ini, melakukan segala tindakan dan perbuatan di dalam kehidupan kita, bahkan juga di dalam melayani Tuhan. Tuhan menginginkan agar semuanya itu didasarkan kepada apa yang menjadi pikiran Allah yang ditaruh, yang dinyatakannya di dalam setiap kita. Karena itu adalah satu hal yang baik bagi kita untuk menguji hati kita, menguji pikiran-pikiran yang ada di dalam pikiran kita masing-masing. Apakah yang kita pikirkan selama ini, yang kita gumulkan selama ini dalam hidup ini maupun juga di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan itu merupakan sesuatu yang bersesuaian dengan pikirannya Allah? Apakah kita sudah berada di dalam jalur memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah? Karena ternyata
Bisa jadi seperti Petrus yang berpikir bahwa dia sudah merancangkan atau memikirkan sesuatu yang baik tentang Yesus dan pelayanannya. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, karena apa yang dipikirkan oleh Petrus adalah pikiran yang berasal dari manusia. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempertanyakan kepada diri kita masing-masing yang ada di dalam pikiran ini, apakah sungguh itu merupakan pikiran yang sesuai dengan kehendak Allah. Pertanyaan selanjutnya bagi kita adalah, bagaimana cara kita menguji pikiran kita masing-masing agar yang ada di dalam pikiran kita itu adalah merupakan hal yang juga merupakan pikiran Allah yang ditaruh di dalam kepala kita, yang itu kita gumulkan dan terus kita pikirkan di dalam hidup dan juga di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-24 Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Tuhan katakan bahwa pikiran orang yang memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah adalah seorang yang menjadi pengikut Kristus, atau seorang yang menjadi orang yang mengikuti Yesus di dalam seluruh kehidupannya. Maka apa tanda atau apa yang harus menjadi pusat perhatian dari seorang yang mengikut Yesus di tengah-tengah dunia ini? Ada 3 hal yang kita mau perhatikan dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, seorang yang mengikut Yesus itu adalah seorang yang menyangkal dirinya. Artinya bahwa seorang yang menaruh pikiran Allah di dalam pikirannya sebagai seorang pengikut Kristus adalah seorang yang siap, yang selalu terbuka untuk menyangkal dirinya. Apa yang dimaksudkan dengan menyangkal diri di sini, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Menyangkal dirinya itu berarti bahwa orang itu siap untuk melepaskan dirinya, menanggalkan dirinya, menanggalkan segala sesuatu yang ada di dalam dirinya kepada apa yang menjadi pikiran Allah, maksud Tuhan di dalam hidupnya. Ini tidak hanya bicara masalah tindakan atau perbuatan di dalam hidup yang kita lakukan dalam keseharian kita, tetapi juga berkaitan dengan karakter, sifat-sifat yang ada di dalam diri kita masing-masing, tetapi juga berkaitan dengan hal-hal yang merupakan sesuatu hal yang menjadi kebiasaan, sesuatu hal yang menjadi kesenangan, sesuatu hal yang menjadi apa yang kita cari dalam hidup kita, yang akhirnya membuat semuanya itu berpusat kepada kehidupan kita, kepada diri kita masing-masing, dan tidak berpusat kepada Allah. Maka semua hal yang seperti itu berkaitan dengan tindakan perbuatan hidup, berkaitan dengan karakter-karakter yang ada di dalam diri kita yang perlu diubahkan oleh Tuhan. Demikian juga dengan segala kesenangan-kesenangan duniawi ini yang begitu mengikat hidup kita. Maka Tuhan katakan bahwa seorang yang menaruh pikiran Allah di dalam pikirannya, orang itu harus siap untuk melepaskan semuanya itu. Dengan kata lain, menyangkal dirinya, menyangkal semuanya itu, dan kemudian mengarahkan hidupnya kepada apa yang menjadi pikiran dan kehendak Allah di dalam hidupnya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, hal-hal apa yang masih perlu kita sangkal dari dalam diri kita sekarang ini? Hal-hal apa yang masih harus kita lepaskan dari dalam diri kita sekarang ini? Mungkin bisa jadi itu berbicara atau menyangkut hal yang menjadi kebiasaan atau kesenangan-kesenangan yang begitu mengikat diri kita, dan kemudian mengalihkan fokus kita dari apa yang menjadi pikiran Tuhan, kehendak Tuhan, kepada apa yang menjadi keinginan kita sendiri. Atau juga berkaitan dengan karakter atau sifat
yang perlu diubah oleh Tuhan dari hidup kita. Sifat atau ego kita yang kita pertahankan, sehingga kita tidak siap untuk melepaskan itu demi Tuhan, demi melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Menaklukkan semuanya itu kepada pikiran dan kehendak Allah yang dinyatakan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus katakan, seorang yang menaruh pikiran Allah di dalam pikirannya adalah seorang yang siap untuk menyangkal dirinya. Karena itu kalau kita merasa ada sesuatu hal yang masih melekat dan terus bertahan di dalam diri kita, yang membuat kita tidak mampu memikirkan apa yang Tuhan mau, kehendak Tuhan dalam hidup kita, mari dengan segala kerelaan hati kita melepaskan semuanya itu dan kemudian mengarahkan diri kita kepada apa yang menjadi pikiran Allah dan kehendak Allah di dalam hidup kita masing-masing, supaya kita dapat mengikuti apa yang menjadi mau dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Yang kedua, jemaat yang dikasihi Tuhan, seorang yang di dalam pikirannya ada pikiran Allah adalah seorang yang siap untuk memikul salib, kata Tuhan. Memikul salib itu bicara tentang penderitaan. Artinya seseorang yang siap untuk mengikuti Tuhan Yesus dan kemudian memikul salib yang harus dia tanggung bagi hidupnya. Seorang yang siap untuk melepaskan dirinya, tapi kemudian mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus yang dicontohkan oleh Tuhan kepada kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salib di sini juga bisa bicara, tidak hanya bicara masalah penderitaan, tetapi salib di sini juga berbicara masalah segala sesuatu yang bersifat duniawi yang kemudian menjadi pencobaan bagi kita untuk kemudian kita harus lepaskan. Kita harus siap untuk melepaskan itu dan kemudian mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena seorang yang memikul salib adalah seorang yang mengarahkan dirinya kepada ketaatan yang sungguh kepada apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Karena itu, sebagai seorang yang mengikut Tuhan dan juga kita yang mengambil bagian di dalam pelayanan, itu berarti bahwa kita harus siap berhadapan dengan yang namanya penderitaan yang disebabkan oleh karena pelayanan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Karena kepada kita tidak hanya dikaruniakan berkat-berkat rohani, berkat-berkat yang bersifat materi yang membawa sukacita di dalam hidup ini, tetapi juga Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya melatih kehidupan kita dan terus-menerus membentuk kehidupan kita dengan membawa kita kepada salib yang harus kita pikul di dalam diri kita masing-masing. Dan seringkali itu merupakan sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Karena bicara tentang penderitaan atau sesuatu yang tidak mengenakan yang terjadi dalam hidup ini, siapa yang mau? Tetapi sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang pelayan Allah yang rindu untuk senantiasa memikirkan apa yang menjadi pikiran dan kehendak Allah di dalam hidupnya, maka kita harus siap sedia terhadap segala bentuk penderitaan yang akan kita alami di dalam hidup dan pelayanan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, memang tidak menyenangkan, memang tidak mengenakan. Siapa yang mau diperlakukan dengan tidak baik, tidak ada seorang pun yang mau. Siapa yang mau diperlakukan seperti Yesus yang sudah begitu baik, memperhatikan banyak orang, menyembuhkan banyak orang, tapi kemudian dia ditolak oleh bangsanya sendiri, kemudian dia disiksa oleh bangsanya sendiri, kemudian dia disalibkan oleh alasan-alasan yang tidak benar yang difitnahkan kepadanya. Siapa yang mau menghadapi seperti yang harus dihadapi oleh Tuhan Yesus Kristus? Tetapi sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang anak Tuhan, kita tidak dapat melepaskan diri dari semuanya itu. Dan kita perlu belajar dari
seorang rasul yang bernama Paulus. Dia katakan apa? Jikalau aku harus menanggung semua penderitaan yang seperti itu, bagiku itu adalah satu keuntungan, bukan satu kerugian, tapi adalah satu keuntungan. Kenapa? Karena dapat mengambil bagian di dalam salib Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang yang menaruh pikiran Allah di dalam pikirannya adalah seorang yang siap untuk memikul salib yang harus dia pikul. Dia tidak akan menyangkal Allah di dalam salib itu, tetapi dengan penuh kerelaan hati dan ketaatan di hadapan Tuhan, dia akan memikul salib yang ditaruh oleh Tuhan di atas pundaknya. Yang ketiga, jemaat yang dikasihi Tuhan, seorang yang memikirkan apa yang dipikirkan Allah adalah seorang yang kata Tuhan Yesus mengikut aku. Yang ketiga dikatakan adalah seorang yang mengikut aku. Artinya apa, jemaat yang dikasihi Tuhan? Kata mengikut aku di dalam konteks ayat yang ke-24 ini diulang sebanyak 2 kali di dalam bagian firman Tuhan, ya. Di mana Tuhan katakan apa? Setiap orang yang mau mengikut aku, titik-titik, dan kemudian dan mengikut aku. Apa yang menjadi penekanan dari hal yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus di dalam bagian firman Tuhan ini? Kata ini atau kata mengikut aku di sini menunjuk kepada suatu sikap hidup yang dengan penuh kerelaan mengikuti dan meneladani apa yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, kepada para murid dan kepada kita semua, jemaat Tuhan yang hidup di dalam zaman kita sekarang ini. Artinya bahwa seorang yang mau mengikut Tuhan itu tidak hanya sekedar menjadi seorang pengikut, tetapi seorang yang sadar akan dirinya sebagai seorang pengikut, dan di dalam kesadaran itu dia menyatakan ketaatannya dan kesediaannya untuk mengikuti dan melakukan segala bentuk pelayanan dan cara hidup yang telah ditunjukkan oleh Tuhan kepadanya, kepada mereka sebagai orang-orang yang percaya. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam bagian firman Tuhan ini, kalau kita baca di dalam ayat selanjutnya, Tuhan katakan bahwa apa? Seorang yang mengikut Yesus adalah seorang yang tidak takut kehilangan nyawanya. Sekalipun dia harus mati demi Kristus, dia siap untuk menanggung dan menghadapi semuanya itu. Dan kemudian bahwa seorang yang menjadi pengikut Kristus adalah seorang yang memikirkan dan melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Artinya bahwa seperti Yesus yang mempunyai hati dan empati terhadap orang-orang yang menderita, demikian juga kita sebagai seorang pengikut Kristus dengan penuh kesadaran dan penuh kerelaan hati kita berbagi hidup dengan mereka yang berada di dalam kesusahan. Seperti Yesus yang menangis dan bersusah hati ketika melihat orang-orang yang berdosa yang sedang menuju kepada penghukuman yang kekal. Demikian juga Allah menghendaki agar kita sebagai pengikut Yesus mempunyai pikiran dan hati yang sama seperti Yesus, yang menangisi mereka yang di dalam dosa, yang bersusah hati terhadap mereka yang sedang menuju kepada penghukuman yang kekal itu. Maka seperti Yesus yang tidak bisa diam melihat orang yang menuju kepada kebinasaan, tetapi dengan penuh kasih dan kesabaran mengajar mereka, memberitakan kebenaran Tuhan, memberitakan Injil kepada mereka. Demikian juga Tuhan memanggil kita untuk menyatakan kasih Allah kepada mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah hati kita, di dalam hati kita ada hati Yesus yang dipenuhi oleh belas kasihan kepada mereka yang terhilang? Apakah di dalam hati kita sungguh kita merasa terusik ketika melihat ada orang-orang yang hidupnya tanpa pengharapan karena mereka hidup di luar Kristus, dan kemudian kita datang untuk menyatakan kasih Allah kepadanya? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah panggilan Allah yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita.
yang Tuhan mau agar terus-menerus kita pikirkan, karena itu adalah pikiran Allah yang ditaruh oleh Tuhan, yang dinyatakan oleh Tuhan kepada kita yang percaya kepadanya. Karena itu, mari melalui perenungan firman Tuhan ini, kita mengarahkan hati kita, mengarahkan pikiran kita kepada apa yang dipikirkan oleh Allah, supaya kita boleh mengikutinya dan mengerjakannya dengan sepenuh hati, dengan seluruh kehidupan kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tolong kami untuk menaklukkan seluruh pikiran yang ada di dalam pikiran kami kepada apa yang menjadi pikiran Tuhan yang telah Tuhan bukakan, Tuhan nyatakan kepada kami melalui Tuhan Yesus Kristus yang menjadi contoh dan teladan yang sempurna bagi kami, supaya di dalam setiap hidup kami, dalam segala hal yang kami lakukan di tengah-tengah dunia ini, dan juga terlebih di dalam pelayanan yang kami lakukan, Tuhan, supaya kami tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, tapi kami dengan sungguh-sungguh menggumuli dan memikirkan apa yang Tuhan pikirkan, yang Tuhan mau bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah itu bagi kami, supaya kami menjadi sempurna di dalam melakukan dan mengerjakan pikiran-pikiran-Mu dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Allah kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus kita. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima roti dan anggur perjamuan. Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam meja perjamuan kita. Untuk itu, supaya perjamuan kita bisa berjalan dengan baik dan lancar, saya mengajak jemaat sekalian untuk mengambil anggur dan roti yang ada di hadapan kita masing-masing dari rumah kita. Mari kita siapkan, kita buka terlebih dahulu, supaya ketika masuk dalam perjamuan semuanya kita sudah siap dan kita bisa melakukan perjamuan dengan baik. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati kita dengan sungguh di hadapan Tuhan, supaya kita boleh dilayakkan untuk mengikuti perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Singers dan tim musik akan menyanyikan lagu Roti Hidup, dan sambil kita mempersiapkan diri, mari kita mengambil, kita tundukkan kepala kita menyiapkan hati untuk ikut dalam perjamuan Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-pecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku."
Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Perjamuan Tuhan kita lakukan sebagai pengingat bagi kita untuk karya Tuhan yang telah dilakukannya di atas kayu salib bagi kita, anak-anak tebusannya. Karena itu pada hari ini, mari kita mengikuti perjamuan Tuhan dengan hati yang sungguh dan kerendahan hati di hadapan Tuhan, supaya kiranya perjamuan Tuhan ini menjadi berkat bagi kita dan meneguhkan iman percaya kita kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan roti yang sudah ada di depan kita. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih untuk kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Bapa, kami menerima roti perjamuan sebagai lambang dari tubuh-Mu yang telah diserahkan bagi kami. Kuduskanlah ya Tuhan menjadi berkat dan peneguhan iman bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan menerima roti perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita pecahkan dan kita makan roti perjamuan ini. Selanjutnya mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita dan kembali kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kembali kami mengucap syukur kepada-Mu untuk darah-Mu yang telah Engkau curahkan di atas kayu salib. Darah yang kudus yang membasuh kami, membersihkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, menjadikan kami anak-anak Allah yang berkenan di hadapan-Nya. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk karya-Mu yang sempurna, untuk darah-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Sekarang kami akan minum cawan ini menjadi lambang karya Tuhan yang membasuh dan membersihkan kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lalu Yesus mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita ambil cawan dan kita minum cawan yang ada di tangan kita. Mari kita minum bersama. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Bapa untuk perjamuan Tuhan yang boleh Kau berikan bagi kami pada hari ini. Kiranya Engkau menjadikan roti dan anggur yang telah kami makan dan minum ini menjadi berkat bagi kami. Dan kiranya momentum ini menjadi peringatan bagi kami semuanya untuk terus menghargai dan mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau yang telah mati bagi kami, orang-orang yang Engkau tebus ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan pujilah Engkau ya Tuhan untuk karya-Mu yang sempurna bagi kami semuanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali Singer akan menyanyikan
pujian roti hidup ayat yang pertama saja. Terima kasih kepada Musa dan Yang Ferry yang sudah membawa kita dalam perjamuan kudus. Kiranya hati kita diperbaharui lagi oleh iman dan kekuatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Kita mau kembali memuji Tuhan dan mempersiapkan persembahan kita yang bisa sidang jemaat taruh di dalam kantong persembahan di gereja ataupun bisa ditransfer melalui rekening gereja. Kita sambil mengangkat pujian, Hai bangkit bagi Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat yang Tuhan sudah beri buat kami, berkat rohani yang Tuhan sudah beri, berkat firman Tuhan hari ini yang boleh mengajarkan kami untuk kami boleh terus tetap setia kepada Tuhan, kami boleh terus bersandar dan mengikuti jalan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu. Terima kasih juga atas perjamuan kudus pagi ini yang boleh kami ikuti. Biarlah perjamuan ini Tuhan boleh menjadi berkat buat setiap kami. Kami boleh terus ingat Engkau Tuhan, kami boleh terus ingat pengorbanan-Mu, darah-Mu yang sudah Engkau beri buat kami, darah-Mu yang telah menyucikan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu, dan kami juga memberi sedikit persembahan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati persembahan ini, biarlah boleh dipakai melalui Gereja Anugerah Kristus ini. Terima kasih Bapa. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati setiap aktivitas kami selanjutnya. Kami menyerahkan Tuhan setiap aktivitas kami, kesehatan kami, keluarga kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang menolong, memberkati. Terpujilah nama-Mu Allah kami yang hidup. Kami alaskan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu Allah kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Amin.
Sidang jemaat untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta gereja. Warta Gereja nomor 139, Minggu 30 Agustus 2020. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Doa dan konseling. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan atau konseling, dapat menghubungi hamba Tuhan melalui handphone, baik kepada Pendeta Daniel Ferry, Evangelis Maya, dan Evangelis Hayami. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan atau ucapan syukur, dapat ditransfer ke rekening gereja yang telah tertera di layar berikut ini. Berita duka cita. Hamba Tuhan, majelis, dan jemaat GAK mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Papa dari Evangelis Hayami pada hari Senin 24 Agustus 2020. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Pokok doa. Doakan supaya GAK terus menjadi sarana Tuhan untuk menjangkau jiwa yang mau menyerahkan dan mempercayakan hidup di dalam Tuhan. Doakan Pos Lampung, Pos Kenten, dan Pos Talang Betutu. Doakan agar ada anak-anak Tuhan GAK yang bersedia mempersembahkan dirinya untuk menjadi hamba Tuhan. Doakan jemaat dan keluarga jemaat yang sakit, Ibu Yekmei, Ibu Amei, Bapak Wirawan, Bapak Hendra Wijaya, Ibu Siti, Mama dari Ibu Leslie, Papa dari Ibu Sumi, Bapak Johan Koko dari Ibu Tata, Ibu Marlina adik Bapak Berlian, Saudari Amoy, dan Bapak Afu. Doakan agar wabah virus corona yang melanda banyak negara dapat segera diatasi. Doakan untuk bangsa Indonesia agar dalam perlindungan Tuhan. Berdoa untuk jemaat, majelis, dan hamba Tuhan. Terakhir, kita akan berdoa untuk pribadi kita dan keluarga kita masing-masing. Demikian warta gereja pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta gereja kita dan ibadah kita sudah selesai. Kita mau kembali menutup ibadah kita dengan pujian doksologi. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menerima doa berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah terus berjalan bersama dengan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan marilah kita mengarahkan pikiran kita kepada apa yang menjadi pikiran Tuhan yang ditaruh kepada masing-masing kita, supaya kita boleh terus-menerus memikirkan, menggumulkannya dengan sungguh di hadapan Tuhan, dan kita kerjakan dengan sepenuh hati kita di dalam hidup dan pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita semua. Mari arahkan hati, kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hari-hari kita ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.